Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, back to my channel Kias Media. Oke guys, sebelum mulai, mari kita pencet tombol subscribe dan juga lonceng agar mendapatkan video baru nantinya. Pada kesempatan kali ini, Kias Media akan membahas tokoh besar Islam yang namanya dikenang sepanjang sejarah peradaban Islam. Dialah manusia dengan sederet kemuliaan akhlak dan mempunyai sifat-sifat yang agung. Di antaranya adalah murah hati, rela mengorbankan harta kekayaannya untuk Islam, bijaksana dalam menyelesaikan masalah umat, tenang dalam menghadapi kesulitan, rendah hati ketika berkuasa, dan memiliki tutur bahasa yang lembut. Siapakah dia? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam, yang selalu mendampingi Rasulullah dalam segala keadaan. Keimanannya kepada Allah serta kepada Nabi menjadikan ia mendapat tempat istimewa di hati Nabi. Ia dikenal sebagai ayah mertua Nabi yang sekaligus ditunjuk sebagai khalifah pertama dalam meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat Islam. Bagaimana kisahnya? Jangan beranjak, tetap di channel kami, Kias Media. Masa kecil Abu Bakar As-Siddiq. Sejak lahir, Abu Bakar tinggal di lingkungan Ka'bah dan mengikuti leluhurnya, yaitu menyembah berhala. Suatu ketika, ia ditinggal ayahnya untuk urusan pekerjaan. Abu Bakar mencoba meminta kepada berhala pakaian dan makanan. Melihat berhala tersebut tak memberikannya respon apapun, Abu Bakar menjadi marah. Lalu ia mengangkat batu dan dipukulkan berhala tersebut hingga hancur. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak lagi mau menyembah berhala-berhala tadi. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu. Ia sering bermain dengan unta dan kambing. Kecintaannya pada unta inilah yang memberikan nama Abu Bakar yang artinya adalah bapak unta. Masa remaja Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat usianya 10 tahun, Abu Bakar sudah pergi ke Suriah bersama ayahnya dengan kafilah dagang. Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 12 tahun juga bersama kafilah tersebut. Pada tahun 591 Masehi, di usianya yang menginjak 18 tahun, Abu Bakar sudah berprofesi sebagai pedagang kain yang seringkali bepergian dengan kafilah dagang. Perjalanan bisnis membawanya ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Perjalanan bisnis inilah yang membuat Abu Bakar semakin kaya dan semakin berpengaruh terhadap status sosialnya. Penyiksaan oleh suku Quraisy. Pada masa-masa awal ajaran Islam di kota Mekah, para pengikut mengalami penyiksaan oleh penduduk Mekah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang. Penyiksaan yang paling parah dialami oleh golongan budak yang disiksa sekehendak hati tuannya. Sementara para pemeluk non-budak biasanya masih dilindungi oleh keluarga atau sahabat terdekat. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membeli dari tuannya. Kemudian diberikan kemerdekaan padanya. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Masa-masa Abu Bakar masuk Islam. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Muhammad. Diriwayatkan oleh Abu Hasan dari Aisyah, sejak zaman jahiliyah Abu Bakar adalah kawan Rasulullah. Pada suatu hari dia hendak menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, "Wahai Abu Qasim," yang saat itu adalah panggilan Nabi, "ada apa denganmu, sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu?"
dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu, dan lain-lain lagi. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku mengajak kamu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah berbicara, Abu Bakar langsung masuk Islam. Melihat keislamannya itu, dia gembira sekali. Tidak ada seorang pun yang ada di antara kedua gunung di Mekah yang merasa gembira melebihi kegembiraan dia. Sebagai pemeluk awal Islam, Abu Bakar telah mengambil berbagai peran besar. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh lainnya. Tapi sayang, istri pertama Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul al-Uzza tidak bisa menerima agama Islam. Lalu Abu Bakar menceraikannya. Istrinya yang lain yang bernama Ummi Ruman menjadi mu'alaf. Semua anak Abu Bakar menerima agama Islam, kecuali Abdurrahman bin Abi Bakar, sehingga membuat mereka berpisah. Walaupun pada akhirnya Abdurrahman kelak menjadi seorang muslim setelah perjanjian Hudaibiyah. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah, sempat terjadi ketegangan tentang suksesi kepemimpinan. Kaum Ansar merasa paling berhak karena mereka membantu kaum Muhajirin. Itupun Umar bin Khattab sempat meminta Abu Ubaidah bin Jarrah untuk posisi tersebut, namun Abu Ubaidah menolaknya. Berkat kelembutan Abu Bakar dalam meyakinkan perselisihan, akhirnya kaum Ansar melunak. Setelah itu Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan orang-orang Ansar membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pertama penerus kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar dilantik menjadi khalifah pada tahun 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Setelah Abu Bakar dibaiat, ada sejumlah sahabat yang tidak ikut membaiat dan justru mendukung Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib atau paman Nabi, Fadi bin Al-Abbas, Zubair bin Awam, Khalid bin Sa'ad, Mikdad bin Amr, Salman Al-Farizi, Abu Zar Al-Ghifari, Bara bin Azib, dan Ubay bin Ka'ab. Ali bin Abi Thalib disebutkan baru berbaiat setelah Fatimah wafat atau 6 bulan setelah Abu Bakar dikukuhkan sebagai khalifah. Kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Abu Bakar mempunyai peran dalam pelestarian teks-teks Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Lantas Umar meminta pada Abu Bakar membentuk sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Mereka mengumpulkan lembaran Al-Quran dari para penghafal dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang dan kulit. Setelah lengkap penulisan lalu disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar bin Khattab, lalu disimpan kemudian oleh Hafsah. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Oke guys, terima kasih telah menonton channel kami. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan juga lonceng, serta komentar di kolom komentar ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.